Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini bersama Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Marilah kita bersama-sama mengawali dan memulai pagi hari ini dengan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, di mana Engkau telah boleh menyertai kami dalam istirahat kami semalam dengan baik. Dan pagi ini juga Engkau telah menyediakan udara segar, hari yang baru bagi kami pada hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan mempersiapkan hati, pikiran, dan kami boleh memahami, boleh menerima dengan baik apa yang Engkau sampaikan bagi kami. Kami mau menyerahkan jam berikut ini kembali di dalam kuat kuasa pertolongan tangan kasih-Mu dan perlindungan-Mu saja. Kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, Roh Kudus menyatakan. Dan ayat Alkitab yang akan kita baca ataupun kita dengarkan diambil dari 1 Korintus 2 ayat ke-12. Demikian bunyinya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama-sama mendengarkan uraian dan penjelasannya bersama dengan Saudara Ravel. Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita mau diteguhkan, dikuatkan, dibakar semangatnya untuk lebih mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan lewat perenungan hikmat pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati menyambutnya. Saudara-saudara, sebuah hak istimewa dari orang percaya adalah jikalau orang itu mengerti hal-hal rohani yang tidak dimengerti oleh orang lain yang tidak percaya. Yesus menyebut Simon Petrus, berbahagia karena kepadanya dinyatakan rahasia surga dan pengertian rohani. Pengertian rohani hanya mungkin dikaruniakan dan dicelikkan melalui kuasa Roh Kudus. Demikianlah ayat yang tadi dibacakan. Manusia yang tidak dikaruniakan hal-hal rohani tidak mungkin dapat mengerti firman Tuhan. Itu mengapa kita banyak melihat orang di luar sana yang tidak percaya Yesus. Mereka membaca Alkitab, mereka mempelajari Alkitab dengan maksud, dengan tujuan untuk membuktikan Alkitab itu salah. Meskipun mereka rutin membaca, tapi mereka tetap tidak bisa mengerti karena ada selaput yang membutakan mata mereka untuk mengerti. Selaput itulah bisa dibuka hanya lewat kuasa Roh Kudus yang berasal dari Allah. Sehingga membuat kita tahu apa rahasia yang Allah bukakan kepada kita, yaitu di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Saudara-saudara kita yang telah menerima karunia itu, kita bisa memahami hal-hal spiritual yang dikhotbahkan, hal-hal rohani pada waktu merenungkan firman yang kita baca, kita renungkan di dalam Alkitab. Itu bukan semata-mata karena kita pintar, itu bukan semata-mata karena kita tahu banyak tentang hal Alkitab atau tentang hal teologi, tapi karena Roh Kudus yang membukakan mata kita dan mengajarkan kita tentang kebenaran firman. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku atau Yesus katakan kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Nah, tapi saudara-saudara, kita tidak selalu bisa merenungkan firman Tuhan. Kenyataannya seperti itu. Dikala hati itu sombong, merasa, saya telah mengerti banyak hal tentang firman. Itu sangat mungkin Roh Kudus menutup mata kita. Sehingga kita salah merenungkan firman Tuhan. Kita membaca tapi kita salah merenungkannya. Oleh karena itu kita harus dengan rendah hati memohon agar Roh Kudus membukakan mata kita. Menyingkapkan keindahan firman kepada kita. Mengingatkan kita akan firman-Nya. Seperti apa yang pemazmur katakan, yang dia rindukan. Yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 18. Tuhan, singkapkan mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Saudara-saudara, dengan demikian, pembacaan Alkitab kita pada waktu kita renungan, pada waktu kita saat teduh, atau kita mendengarkan firman yang dikhotbahkan, kita benar-benar melihat keindahan firman itu. Kita akhirnya bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, bukankah kita rindu untuk disegarkan lewat firman Tuhan? Bukankah kita rindu? Mari minta kepada Roh Kudus dengan kerendahan hati yang pengin diajar, yang pengin ditegur, pengin dikuatkan lewat pembacaan firman-Nya. Yaitu firman sebagai otoritas dalam hidup kita. Akhir kata, saudara-saudara, hanya kuasa Roh Kudus yang mampu menyingkapkan firman kepada kita. Kita mau setia membacanya dengan hati yang rendah, hati yang bergantung pada kuasa Dia menyingkapkan mata kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti hal-hal rohani yang tidak dimengerti oleh orang-orang tanpa Roh Kudus dalam hidupnya. Kami bersyukur karena Roh Kudus menyingkapkan, membukakan mata hati kami, sehingga pada waktu kami membaca Alkitab, pada waktu kami mendengarkan khotbah, pada waktu kami melakukan saat teduh atau renungan hari-hari, kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Ini adalah suatu hak istimewa, keajaiban. Bagaimana hati kami boleh mengerti apa maksud Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan lewat membaca firman-Mu, yaitu Alkitab yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah seperti kerinduan pemazmur, kami boleh melihat keajaiban-keajaiban di dalam firman Tuhan yang boleh menguatkan, yang boleh menegur, yang boleh mendidik kami, agar kami terus hidup di jalan Tuhan, di jalan yang benar, tanpa serong sedikit pun. Kami berdoa, memohon kepada Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjalani seluruh aktivitas hari ini dengan semangat, dengan mengingat renungan pagi hari ini. Kita punya hati yang rendah hati, memohon Roh Kudus, tolong bukakan mata hati saya, sehingga saya boleh mengerti firman ataupun renungan pada waktu dikhotbahkan kepada kita. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.